Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahdi Alethea. Sini saya ingin menjelaskan lingkungan basis data. Yang pertama itu ada arsitektur basis data, yang kedua data independence, yang ketiga DBMS, yang keempat model data. Baik, untuk lingkungan basis data, tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Pertama, arsitektur basis data. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika, ANSI American National Standard Institute Standard Planning and Recruitment Commit menetapkan tiga level abstraksi dalam database, yaitu level eksternal atau level pandangan, yang kedua level konseptual, yang ketiga ada level internal. Level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Pada level ini, pengguna atau user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan perluannya, sehingga setiap user bisa memiliki pandangan atau view yang berbeda dari user lainnya. Data yang dilihat oleh user seakan-akan berasal dari suatu file secara fisik, mungkin diambil dari beberapa file yang berelasi. Selanjutnya, level konseptual. Level konseptual adalah level dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antar data secara logik, sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Pada administrator database memahami bagaimana suatu view dijabarkan dan beberapa file data. Demikian pula pada saat perancangan database, mereka dapat saja membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan secara efisien. Level internal. Level internal adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, dan bit. Pada level ini didefinisikan alokasi ruang penyimpanan data, deskripsi data dalam penyimpanan, kompresi data agar lebih hemat, dan enkripsi data agar lebih aman. Kedua, ada data independence. Konsep dari level-level tersebut akan menambah pengertian mengenai kebebasan data atau data independence. Data independence dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, physical data independence, bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Yang kedua, logical data independence, bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Yang ketiga, ada DBMS, Database Management System. DBMS adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada komponen DBMS, antaranya File Manager, Database Manager, Query Processor, DML Precompiler, DDL Compiler. Fungsi DBMS. Fungsi DBMS ada beberapa. Pendefinisian data yang meliputi penentuan tipe, struktur data, batasan data yang akan disimpan dalam basis data. Terus ada konstruksi data yang meliputi proses penyimpanan data dalam database yang pengendaliannya diatur oleh DBMS. Manipulasi data merupakan fungsi untuk menampilkan data, mengubah data, serta menampilkan data yang ada dalam bentuk laporan. Selanjutnya ada keamanan dan integritas data dan menyediakan data dictionary. Bahasa yang digunakan di BMS diantaranya data sublanguage adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Secara umum, maka setiap pengguna basis data memerlukan bahasa yang dipakai suatu tugas dan fungsinya. Dalam basis data secara umum dikenal dua data sublanguage,
yaitu Data Definition Language (DDL), Data Manipulation Language (DML), prosedural DML, dan non-prosedural. Data Definition Language atau DDL, bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk record, elemen, data, kunci elemen, dan relasinya. Selanjutnya berupa perintah-perintah yang digunakan untuk menjelaskan objek dari database, dan dengan kata lain DDL digunakan untuk mendefinisikan kerangka database. Data Manipulation Language (DML), bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari baris data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, mengubah data, berupa perintah-perintah yang digunakan untuk mengoperasikan atau memanipulasi isi database. Adapun perintah-perintah pada DML diantaranya select, insert, update, dan delete. Data Manipulation Language atau DML, ada dua jenis DML, yaitu procedural DML digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dan perintah yang akan dilaksanakan. Non-procedural DML digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengambilannya. Yang keempat, model data. Kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data. Beberapa jenis model data. Model data file datar, flat file data model. Model data hierarki, inertial data model, model data jaringan atau network data model, model data relasional, relational data model, model data keterhubungan entitas, entity relationship data model, model data berorientasi objek atau object oriented data model, model data file data. Data flat file terdiri dari satu atau lebih file yang dapat dibaca, yang secara normal berbentuk format file teks. Informasi pada suatu file disimpan sebagai fields, dengan fields-nya memiliki panjang konstan atau panjang bervariasi yang dipisahkan beberapa karakter. Model data. Kelemahan model data flat file. Flat file tidak menggunakan struktur data yang dengan mudah dapat direlasikan, sulit untuk mengatur data secara efisien dan menjamin akurasi. Lokasi fisik file data dengan file harus diketahui. Program harus dikembangkan atau mengatur data. Model data hierarki. Basis data hierarki satu tingkat di atas basis data flat file. Dalam hal ini, kaitnya dengan kemampuan untuk menemukan dan memelihara relasi antar kelompok data. Arsitektur model data hierarki berdasarkan konsep hubungan Pearson atau Child. Pada model data hierarki, suatu root table atau parents table berada berada apa struktur yang paling atas, berhubung ke child table yang dihubungkan dengan data. Kelebihan basis data hierarki dibandingkan flat file. Yang pertama, data dapat dengan cepat dilakukan retrieve. Integritas data mudah dilakukan pengaturan. Kelemahan basis data hierarki dibandingkan flat file, penggunaan harus sangat familiar dengan struktur basis data dan terjadi redundansi data. Model data jaringan. Model basic data jaringan merupakan perbaikan dari model basis data hierarki, yaitu dengan menambahkan kemampuan root table untuk melakukan share relationship dengan child table. Dalam hal ini, child table dapat memiliki banyak root table, dan untuk melakukan akses terhadap child table tidak dibutuhkan lagi untuk mengakses root table terlebih dahulu. Kelebihan model data jaringan, data lebih cepat diakses, mudah untuk membentuk query yang kompleks dan melakukan retrieve data. Kelemahan basis data jaringan, struktur basis datanya tidak mudah untuk dilakukan modifikasi. Perubahan struktur basis data yang telah didefinisikan akan mempengaruhi program aplikasi yang mengakses basis data. Model data relasional. Model basis data relasional merupakan model basis data yang paling populer banyak digunakan sekarang ini. Unit utama yang disimpan pada basis data dalam adalah berbentuk tabel atau kelompok data yang saling berhubungan.
Tabel terdiri baris dan kolom. Baris adalah mempresentasikan tuple atau record pada tabel, dan kolom mempresentasikan fields pada tabel. Tabel dapat berhubungan dengan tabel yang lain dengan menggunakan kunci. Kelebihan basis data relasional, data sangat cepat diakses, struktur basis data mudah dilakukan perubahan, data direpresentasikan secara logik, user tidak membutuhkan bagaimana data disimpan, mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data. Kelemahan basis data relasional, kelompok informasi atau tabel yang berada harus dilakukan joined. Untuk melakukan retrieve data, user harus familiar dengan relasi antar tabel. Share harus belajar SQL. Model data keterhubungan entitas (RD) menjelaskan hubungan antar data dalam sistem basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan relasi antara objek-objek tersebut. Model data berorientasi objek. Model basis data berorientasi objek adalah suatu model basis data di mana data didefinisikan, disimpan, dan diakses menggunakan pemrograman berorientasi objek. Basis data berorientasi objek didefinisikan dengan menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek, yaitu bahasa Java. Aplikasi end user juga dibangun dengan menggunakan bahasa berorientasi objek. Objek database management system digunakan untuk membuat link antara basis data dan aplikasi. Kelebihan basis data berorientasi objek, programmer hanya dibutuhkan memahami konsep berorientasi objek untuk mengkombinasikan konsep berorientasi objek dengan storage basis data rasional. Kelemahannya yaitu user harus memahami konsep berorientasi objek karena basis data berorientasi objek tidak dapat bekerja dengan metode pemrograman tradisional. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.